Sesekali dia tersenyum sendiri sambil memperhatikan entah apa yang sedang dia perhatikan di luar. Setelah itu aku nggak memperhatikan lagi, lebih memilih untuk rehat sejenak, memejamkan mata dan tidur sebentar. Kira-kira beberapa menit kemudian aku kembali terbangun. Kali ini karena mendengar suara bunyi klakson kereta yang sangat keras. Ini sudah sampai di mana? Tanyaku dalam hati. Tiba-tiba aku melihat kalau kereta sedang melintas di salah satu stasiun, tapi aku nggak tahu pasti kalau itu stasiun mana karena baru saja sadar dari tidur. Itu stasiun Pasar Minggu, kata bapak yang duduk di ujung sambil tersenyum, lalu aku membalas senyumnya. Mungkin karena melihat aku seperti kebingungan, jadi dia memberi info stasiun apakah itu yang sedang kami lewati. Tapi kenapa kereta ini nggak berhenti di stasiun Pasar Minggu? Kenapa terus melaju hanya melintas? Mungkin sebenarnya tadi sudah berhenti, tapi aku tadi masih tertidur jadi nggak tahu. Agak sedikit aneh emang, karena kereta masih aja kosong, nggak ada penambahan penumpang dan hanya ada aku dan bapak yang duduk di ujung itu. Tapi ya sudahlah. Setelah aku memposisikan badanku lagi seperti awal tadi, bersandar dengan niat untuk meneruskan tidurku. Dari stasiun Pasar Minggu berikutnya adalah stasiun Tanjung Barat, Lenteng Agung dan seterusnya. Tapi aneh, setelah sampai di Tanjung Barat lagi-lagi kereta terus melaju nggak berhenti, terus berjalan dengan kecepatan konstan. Kereta ini kenapa? Kok nggak berhenti di setiap stasiun? Ini kereta ekspres malam mas, akan langsung ke tujuan, nggak berhenti di stasiun-stasiun. Aku kaget. Karena bapak yang tadinya duduk di ujung tiba-tiba sudah duduk beberapa meter di sebelah kananku. Kami jadi berdekatan. Ekspres gimana pak? Kan sekarang nggak ada kereta ekspres. Tanyaku penasaran. Kereta ini langsung ke tujuan. Jawab bapak itu pendek. Sambil matanya terus menghadap ke depan dan wajahnya tersenyum kecil memperhatikan entah apa yang sedang dia perhatikan. Ya baguslah kalau kereta ini langsung ke Bogor, jadi waktu perjalanan akan lebih cepat, begitu pikirku yang sungguh ngasal. Selanjutnya kantukku jadi hilang, aku jadi terus memperhatikan perjalanan. Benar seperti yang bapak itu bilang tadi, kereta kami nggak berhenti di seluruh stasiun berikutnya, UI, Pondok Cina, Depok Baru, dan seterusnya. Karena kereta terus melaju melewati stasiun-stasiun itu dengan kecepatan yang konstan. Benar ya pak? Keretanya nggak berhenti di setiap stasiun, baguslah. Aku bilang begitu ke bapak teman satu keretaku, tapi dia nggak menjawab, hanya duduk diam menghadap depan sambil senyum-senyum sendiri. Sampai detik ini aku belum merasa kalau ada sesuatu yang aneh, tapi perasaanku akan berubah drastis dalam beberapa belas menit ke depan. Seperti stasiun-stasiun sebelumnya, kereta terus melaju melewati stasiun Citayam. Berikutnya, kereta akan sampai di stasiun Bojonggede. Seharusnya begitu. Tapi, waktu tempuh stasiun Citayam, Bojonggede yang seharusnya nggak lama, tapi kali ini setelah lebih dari 15 menit lamanya nggak juga sampai. Ini terlalu lama karena kereta nggak melambat kecepatannya. Di sini aku mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Mana stasiun Bojonggede? Kok nggak sampai-sampai? Sabar, sebentar lagi. Lagi-lagi suara bapak ini mengagetkan. Mungkin karena dia melihat ada kepanikan di wajahku. Tapi ternyata benar kata bapak itu. Beberapa menit kemudian kereta mulai melambat. Mengurangi kecepatannya, klaksonnya berbunyi beberapa kali, menandakan kalau kereta sedang mendekat ke salah satu stasiun di depan. Tebakanku di depan adalah stasiun Bojonggede. Aku menegakkan badan dan mencoba untuk melihat keluar, mencoba mengenali stasiun apa ini. Akhirnya kereta masuk ke dalam area stasiun. Tapi beberapa menit berikutnya aku baru sadar ketika kereta sudah sangat lamban berjalan sebelum benar-benar berhenti. Aneh.
Aku bertanya-tanya karena ternyata ini bukan stasiun Bojonggede. Bukan, aku yakin ini bukan. Lalu ini stasiun apa? Stasiun ini nyaris gelap tanpa penerangan. Mungkin cahaya hanya didapat dari beberapa lampu kecil di sudut stasiun. Akhirnya kereta benar-benar berhenti, lalu pintunya terbuka. Aku penasaran dan berdiri dari dudukku, berniat untuk memperhatikan lagi stasiun apakah gerangan ini. Sudah sampai. Saya turun di sini ya, Mas. Bapak itu mengucap permisi kepadaku. Aku yang masih merasakan keanehan hanya menganggukkan kepala. Lalu dia berjalan turun meninggalkan kereta. Bapak itu berjalan menjauh menuju tangga yang ada di ujung dan aku terus memperhatikan. Lalu dia berjalan menaiki tangga itu ke atas lalu hilang di telan gelap. Tunggu, ada tangga. Akhirnya aku sadar sedang berada di stasiun apa. Ini bukan stasiun Bojonggede. Ternyata ini stasiun misterius yang sudah membuatku penasaran selama bertahun-tahun lamanya. Stasiun yang letak pastinya nggak aku ketahui. Aku sudah hafal bentuk bangunannya. Itu yang membuatku yakin kalau ini benar stasiun misterius. Sontak aku langsung merinding, tapi masih penasaran. Aku terus memperhatikan tempat itu dari pintu kereta yang gak juga kunjung menutup. Seperti yang aku lihat sebelumnya, stasiun ini kosong, sama sekali gak ada orang, gak ada kehidupan. Sepinya menggurat-urat nadi, menghentikan waktu dan sangat sepi. Aku semakin ketakutan, karena sepertinya hanya tinggal aku di tempat ini sepeninggal bapak tadi. Kenapa pintu ini terus terbuka gak menutup? Kapan keretanya akan bergerak maju? Aku bertanya-tanya dalam hati dan aku mulai panik. Beberapa menit lamanya aku berdiri di pintu, sampai akhirnya berniat untuk turun saja dari kereta dan meninggalkan stasiun itu. Tapi sebelum menjalankan niat itu, aku melihat sesuatu yang membuatku harus mundur beberapa langkah menjauhi pintu. Di atas tangga sebelah kiri, aku melihat ada pergerakan. Aku melihat ada beberapa orang bergerak turun menuruni tangga. Akhirnya ada orang juga. Agak sedikit lega aku melihat mereka. Beberapa orang itu berbentuk seperti bayangan hitam. Aku nggak bisa jelas melihat bentuk wajah dan perawakan mereka. Mungkin karena nggak adanya cahaya penerangan di situ. Mereka terus mendekat ke arahku ke gerbong kereta tempatku berada, menuju pintu tempatku berdiri. Tapi beberapa detik kemudian perlahan aku melangkah mundur menjauhi pintu ketika beberapa orang itu semakin dekat dan semakin mendekat. Tiba-tiba aku jadi sangat ketakutan. Kenapa aku takut? Karena wujud mereka nggak berubah. Bentuknya masih sama dengan bentuk yang aku lihat ketika jarak kami masih berjauhan. Mereka tetap terlihat seperti bayangan hitam. Iya, bayangan hitam. Gak lama kemudian di belakang mereka muncul beberapa sosok bayangan hitam yang bentuknya sama seperti mereka. Lalu di belakangnya juga muncul beberapa lagi. Akhirnya jumlah mereka menjadi banyak. Semuanya menuju pintu gerbong kereta yang aku tempati. Kemudian aku jatuh terduduk di tempat duduk yang sama ketika aku duduk pertama kali. Aku ketakutan memperhatikan sosok-sosok bayangan hitam itu satu persatu memasuki kereta. Bentuk mereka seperti manusia, perawakannya seperti orang-orang pada umumnya. Ada yang kelihatan seperti perempuan, ada yang kelihatan laki-laki, bahkan ada anak-anak juga. Tapi ya begitu, mereka berbentuk seperti bayangan hitam sedikit tembus pandang. Akhirnya mereka semua sudah berada di dalam satu gerbong kereta denganku. Hanya aku saja satu-satunya orang yang ya katakan masih berbentuk manusia. Dan beberapa detik kemudian pintu tertutup. Lalu perlahan kereta mulai bergerak maju meninggalkan stasiun menyeramkan itu. Kereta melaju dengan kecepatan konstan. Aku duduk diam dengan keringat dingin bercucuran. Duduk didampingi sosok-sosok misterius berbentuk bayangan hitam. Detik berikutnya aku gak berani lagi menatap mereka karena merasa kalau mereka semua itu menatap balik ke arahku, menatap dalam diam. Ya Tuhan, aku sangat ketakutan entah sosok apa yang tengah melaju bersama denganku ini.
Tapi syukurlah semuanya nggak berlangsung lama karena berikutnya kereta kembali melambat, berkurang kecepatannya dan menandakan kalau sedang mendekat ke stasiun berikutnya. Benar, ternyata ada stasiun. Dalam hati aku berniat akan turun di stasiun itu, apapun stasiunnya. Aku nggak mau berlama-lama di dalam kereta berhantu ini. Akhirnya kereta berhenti, lalu aku berdiri dan mendekati pintu sambil berdoa dan berharap semoga pintu akan terbuka. Dan doaku terkabul, tiba-tiba pintu terbuka, lalu aku segera turun. Sangat lega, akhirnya aku bisa meninggalkan kereta itu. Beberapa detik setelah aku turun, kereta langsung bergerak maju meninggalkan stasiun. Terlihat seperti kereta itu berniat hanya untuk membiarkan aku turun saja. Aneh. Aku melangkah gontai dalam kelegaan di peron stasiun ini. Bogor. Loh, ini stasiun Bogor. Ternyata ini stasiun Bogor. Kenapa tiba-tiba aku sudah ada di stasiun Bogor? Dan saat itu tiba-tiba ponselku berbunyi. Lalu aku mengangkatnya. Mas, di mana sih? Kok dari tadi nggak ada kabar? Ternyata suara istriku terdengar di ujung telepon. Belakangan akhirnya aku tahu ternyata istriku sudah berada di parkiran stasiun Bogor bersama adiknya. Mereka berniat untuk mencari dan menjemputku di stasiun ketika sudah selama beberapa jam aku hilang kontak. Hilang kontak? Iya. Kata istriku aku hilang selama beberapa jam, gak bisa dihubungi dan karena itulah panik istriku. Setelah aku bertemu dengan mereka di parkiran, ternyata saat itu jam sudah menunjukkan di pukul 3 pagi. Sudah jam 3 pagi, padahal tadi sepertinya aku gak sampai 1 jam berada di dalam kereta aneh tersebut. Selesai. But